Mahdi itu ya imam negara, itu Imam Mahdi. Mahdi itu asalnya ada petunjuk. Imam yang berjalan di atas petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk ilahi. Petunjuk Allah. Yang kemudian menunjuki kepada umat, kepada rakyatnya, begini loh caranya kamu berbuat dan bertindak. Jadi petunjuknya jelas. Apa petunjuknya? Lah kan Pancasila itu kan dari 1 sampai 5 itu ayat semua, udah pernah saya uraikan berkali-kali. Jadi Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin untuk memimpin negara, untuk memimpin rakyat. Jadi rakyatnya gampang mempraktekin ini jelas, mempraktekin ini jelas. Itu namanya Imam Mahdi, saudara. Jangan nunggu-nunggu yang gak jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam channel kajian berpikir ini. Semoga kiranya kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan materi yang sudah 2 sesi saya sampaikan pada tayangan video sebelumnya, yaitu yang berjudul memahami khilafah dan khilafah. Ya, sebagaimana khilafah dan khalifah ini merupakan ajaran ilahi yang berarti kita tidak boleh, ya. Kita tidak boleh. Artinya kita mesti memahami bahwa ini ajaran ilahi, yaitu tentang khalifah dan khilafah kehendaknya. Oleh karenanya siapapun yang menentangnya berarti sama juga menentang Allah, begitu saudara, ya. Nah, ini yang kita yakini. Ya. Dan ini masih tertera di sini coretan-coretannya, dan karena kita akan lanjutkan ya pada sesi yang ketiga ini, ya, di mana kemarin sudah sampai kepada titik yang ke periode yang keempat yaitu khilafah yang fasenya mulkan jabariyatan, gitu saudara. Baik, untuk menyambungkan ke sini, namun ada baiknya pula kita tekankan kembali, ya, bahwa khilafah, ya, yang dalam Al-Qur'annya juga banyak, ya, tentu di sana bukan khilafah sebutannya, ya, tapi khalifah. Nah, ini, ya, di sini baru ada sebutan khilafah di dalam hadis-hadis, gitu ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa arti atau makna dasar daripada khilafah itu adalah kekuasaan. Nah, itu kekuasaan. Nah, makanya untuk memahami segala sesuatu itu kita pahami dulu makna atau arti dan maknanya, baik secara bahasa maupun secara istilah.
Nah, dari situlah baru kita bisa memahami apa dan bagaimana konteksnya. Ya, jadi saya hapus dulu ini untuk menjabarkan kembali pengertian-pengertiannya. Ya, bahwa kemarin sudah saya sampaikan bahwa khilafah ya banyak maknanya, ya artinya semakna, karena ini adalah merupakan kekuasaan. Maka kekuasaan itu bentuknya ada yang kerajaan. Nah, ini masih ada, ya ulangi, kerajaan, kesultanan, ya kekhalifahan itu sendiri, dan apa yang sini yang terakhir bentuknya imamah. Nah, gitu saudara. Ya, ada bentuknya kerajaan, ada bentuk kesultanan, ada bentuk khalifahan, ada bentuknya imamah. Nah, ini semuanya maknanya sama, yaitu kekuasaan. Ya. Dengan bahasa Indonesia kita sudah ngerti tentunya. Dan ini modelnya, atau bentuknya, atau wujudnya, atau yang dipraktekannya. Begitu. Namanya khilafah. Begitu saudara. Ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk ini, begitu kan? Bentuk-bentuk ini ya telah saya uraikan kemarin, ya. Ada beberapa fase dalam sejarah. Di antaranya ada khilafah nubuwah, ya, kemudian mulkan adon, kemudian mulkan jabariyatan, dan kemudian khilafah minhajun nubuwah yang kemarin sudah saya sampaikan pula bahwa khilafah minhajun nubuwah itu adalah khilafahnya khulafaur rasyidin, ya, akan muncul kembali, ya kan. Informasi hadis ini akan muncul kembali khilafah minhajun nubuwah. Kemudian ada kalimat sakat, Rasulullah tidak menguraikan, Rasulullah tidak menjelaskan, Rasulullah apalagi mendetailkannya, Rasulullah diam. Artinya diserahkan kepada umat yang kemudian untuk bisa memahami khilafah yang model apa yang mesti diwujudkan, begitu saudara. Nah, tentunya banyak narasi-narasi, banyak pemahaman-pemahaman, yang pemahaman-pemahaman itu ya juga bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang irasional gitu, ya, sehingga ya terjadilah sampai hari ini tentang masalah khilafah ya syarat dengan perdebatan. Oke, nah itu sudah didasarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa kemarin ya, bahwa yang sesi yang kelima ini yang sedang dialami, atau fase yang kelima ini yang sedang dialami dalam rentetan sejarah sunnah, dalam rentetan sejarah Islam, dalam rentetan sejarah kekhalifahan. Sampailah hari ini pada titik apa yang disebut dengan demokrasi. Nah, makanya kaitkan ke sini bagaimana kaitannya antara demokrasi republik dengan ya tentang istilah atau tentang khalifah, tentang khilafah. Apa bisakah dikaitkan dengan ini? Ya sangat bisa, karena memang sejarah itu kan berlanjut, terhubung. Kalau nantinya pemahamannya terpisah antara demokrasi dengan republik, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, itulah yang disebut adalah pemenggalan sejarah yang tidak dimengerti oleh para ahli sejarah, baik oleh ahli sejarah maupun oleh ahli agama, katakanlah begitu. Kagak nyambung kalau nggak maju, nggak nyambung ya, tiba-tiba mau khalifah minhajun nubuwah, nyambungnya kemana? Makanya dimunculkanlah ya tokoh-tokoh yang mereka pahami adanya Imam Mahdi, adanya turunnya Isa al-Mahdi,
Imam Mahdi atau Nabi Isa yang turun, kemudian ada Dajjal, ya, dan lain-lain. Nah, akhirnya timbullah itu tuh cerita-cerita itu, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Makanya pahami sekali lagi istilah dan bahasanya, sama maknanya. Lalu konteksnya bagaimana? Nah, demokrasi memang benar dari bahasa Yunani, demos dan kritos, saudara. Demos artinya rakyat, kritos artinya kekuasaan. Nah, jadi demokrasi itu kekuasaan rakyat. Artinya rakyat memiliki kekuasaan. Yang kemudian dilegir kekuasaan rakyat itu melalui apa? Yang kita saksikan sekarang adalah melalui pemilu, kan gitu, pemilihan umum, ada kampanye segala macam, tetek bengek. Nah, kemudian demokrasi ini adalah sistem pengangkatan atau sistem untuk memberhentikan, ya, seorang pemimpin yang dalam hal ini, ya, sudah dijadikan sesuatu yang sudah baku, yaitu presiden. Ya, ketentuan sudah baku dalam demokrasi negara republik adalah pemimpinnya presiden. Republik itu dikembalikan kembali dalam hal apa? Dalam pengangkatannya itu adalah rakyat. Kenapa? Karena rakyat yang punya kuasa. Makanya kembali kepada publik, kembalikan dulu kepada publik setelah selesai masa jabatan itu. Kemudian nanti publik yang mengangkatnya. Makanya negara ini sebutannya adalah negara republik. Kan gitu, saudara, pemahaman tentang demokrasi dan republik itu. Nah, itu bahasa Yunani, betul. Lah sekarang kalau dibahasakan ke sini, kan sama juga. Demokrasi itu ibaratnya kita pinjam bahasanya. Meskipun kita sudah punya. Kan kratos tadi artinya apa? Kekuasaan. Sama kan? Bahasa Indonesia kekuasaan. Bahasa Quran atau bahasa Arab adalah khilafah atau khalifahan. Bahasa Yunani adalah demokritos. Kan sama maknanya, beda bahasanya, beda bunyinya, tapi pengertiannya sama, untuk mewujudkan sebuah kekuasaan. Begitu, saudara. Nah, itulah yang disebut dengan, bolehkah kita mengatakan demokrasi itu adalah kekhilafahan? Ya boleh, karena semakna sama. Begitu. Kemudian di sini ada kata-kata republik. Ya kalau namanya khilafah itu bukan republik bentuknya. Bentuknya kan tadi saya katakan ada kerajaan, ada kesultanan, ada kekhalifahan. Nah, bentuk republik adanya di mana? Di sini. Imamah. Imamah itu bahasa Quran, bahasa Arab. Imam. Seorang imam diangkat oleh siapa? Ditentukan oleh siapa? Ya oleh jamaahnya. Begitu, saudara. Adalah istilah jamaah imamah. Kepemimpinan juga namanya. Jadi kalau begitu, kekuasaan atau khalifahan yang model ini, demokrasi dan republik, makanya saya bilang ini pintu masuk. Pintu masuk apa? Pintu masuk tentang khalifah dan kekhalifahan. Makanya sistem ini masuknya. Kalau ke sini nggak bisa masuk. Ya katakan khalifahan minhajun nubuwah, nggak masuk ke sini, nggak bisa. Ke sini apalagi, ke sini apalagi. Ya. Pintu masuknya nggak lewat kerajaan, nggak lewat kesultanan, nggak lewat kekhalifahan seperti khalifah di masa lampau. Nggak bisa. Pengen wujudin kayak begitu lagi, iya nggak bisa, pintu masuknya nggak ada.
Ya. Pintu masuknya nggak ada. Ya. Itu pun sudah diberikan di masa khalifah Utsman dan Ali, itu sudah mulai itu ada di sini nih, sudah mulai kelihatan ya adanya pengangkatan khalifah berikutnya. Ada yang ditunjuk, ada yang dipilih. Nah itu sudah memperlihatkan adanya isyarat bahwa khilafah minhajun nubuwah pun melaksanakan apa yang disebut dengan imamah, metode imamah. Begitu saudara. Nah, jadi pintu masuknya cuma ini. Demokrasi dan republik. Tuh saudara. Jadi Allah pun ya memberikan jalan. Allah pun memberikan jalan dan Allah pun mensaranainya di dalam kewahyuannya, di dalam Al-Qur'annya. Karena ada kekuasaan, kan pada dasarnya khilafah ini adalah kekuasaan yang dari Allah dilimpahkan kepada manusia. Mana dalilnya? Kemarin sudah sampaikan. Ya Dauda inna ja'alnaka ka. Ya, kalau ka berarti kan personal, individu, nggak ada yang lain. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Tuh, itu personal. Ya. Itu hanya seorang, makanya disebutnya juga kerajaan. Ya, monokrasi. Tunggal, monokrasi. Sebuah kerajaan yang di sana ada Daud alaihissalam diangkat menjadi nabi plus sekaligus sebagai khalifah. Nah, ada lagi yang tidak personal, ya. Ada lagi tidak personal. Ya, begitu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum ij'alakum mulukan. Tuh, kalimatnya mulukan. Mulukan itu kan apa? Mulki ya, kerajaan. Yang sama kerajaan juga. Cuman diberikannya kepada ya kum. Kum itu jamak, banyak. Enggak seorang. Nah, kalau jamak enggak seorang berarti kan rakyat, umat. Jadi umat diberikan kekuasaan. Lalu setelah diberikan kekuasaan kan nggak mungkin kekuasaan itu dikuasai rame-rame, ya bukan organisasi namanya rame-rame mah. Maka ditunjuklah satu orang dari yang banyak itu. Maka dipraktikkan di zaman Utsman dan Ali, ya, melalui perwakilannya Ansor dan Muhajir itu ya masuk di dalam sebuah musyawarah yang disebut dengan alul halli wal aqdi, begitu saudara. Ya, baca sejarah tuh saudara di kitab Ibnu Katsir. Ya, ada. Jadi kekuasaan itu bisa diserahkan kepada seorang satu, seperti Nabi Daud itu bisa diserahkan kepada banyak, seperti ayat tadi yang saya bacakan. Nah, jadi kedua-duanya khilafah itu memang dari Allah. Baik yang personal, baik yang jamak, personal tunggal maupun personal, tunggal maupun jamak. Gitu saudara. Nah, jadi yang jamak berarti apa? Ya ini sistem ini. Itu sistem imamah, khilafah wal imamah. Itulah republik demokrasi. Nah, orang kan mati-matian karena ini merasa dari barat, dari Yunani, maka ini dinilai batil. Iya, batil kalau bukan dari Allah. Sistem demokrasi, sistem republik yang batil ini, ya bila itu datangnya dari manusia itu sendiri. Ambil inisiatif manusia itu sendiri tanpa Quran, tanpa wahyu. Kalau yang pakai wahyu, pakai Quran, ya kagak batil. Masa saudara batil kan khilafah imamiyah atau demokrasi republik? Lantas untuk membedakan mana hak, mana batil tentang demokrasi yang hak seperti apa, republik yang hak seperti apa, dan republik yang batil seperti apa, nah ini yang akan saya uraikan.
Begitu saudara. Jadi nanti saudara ngerti dan paham, tidak membuli, tidak menegatifkan, bahkan membatilkan, mengharamkan sistem ini. Ini dibatilkan, ini diharamkan, tapi saudara berada di situ. Kan logika saudara di mana? Saudara terima demokrasi, saudara terima republik, saudara hidup dan mati dengan sistem republik, tapi saudara batilkan. Aneh. Ya, berharap-harap Imam Mahdi ntar turun mengganti sistem demokrasi, mengganti sistem republik, atau nantinya khilafah minhajun nubuwah. Itu sistem yang hak, ini sistem yang batil. Lah saudara hari ini berada dalam sistem yang batil. Kan di situ saudara, kan aneh kan berpikir saudara hidup dan mati dengan sistem batil, tapi saudara mengatakan hidup dan mati dengan sistem yang batil, ya, dan saudara terus menguyek-uyek tentang demokrasi dan republik ini ada batil, tapi saudara hidup di situ. Ini gitu, aneh kan? Makanya di sini mau saya jabarkan saudara. Baik. Ya. Nah, demokrasi ini ada 3 macam juga. Nah, kita lihat yang batil yang mana. Supaya paham, yang batil yang mana. Jadi saudara nanti tahu, oh ini hak, oh ini batil. Oh ini batil, tapi saya masih dalam kondisi batil. Ya harus sadar, harus tobat. Harus hijrah, kan begitu istilahnya kan. Kalau berada di tempat yang batil, berarti syariahnya adalah hijrah. Kan begitu. Syariahnya adalah ganti, syariahnya adalah dirubah. Kan begitu. Nah, demokrasi yang ada hari ini, yang dipraktekkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, kalau enggak pakai demokrasi liberal, ya demokrasi komunal. Begitu saudara. Demokrasi liberal ini, ya karena ciri negara demokrasi itu, ya demokrasi ini kan otomatis republik ya. Republik ini bentuk negaranya. Demokrasi adalah bentuk sistemnya. Sistem untuk apa? Untuk mengangkat dan mengoperasikan negara. Bentuknya adalah republik. Nah, itu saudara. Ini kudu ngerti di sini ya rakyat, ya umat. Jadi demokrasi itu ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunal. Nah, demokrasi liberal ini ya cirinya multi partai. Itu demokrasi liberal. Sedangkan demokrasi komunal cirinya adalah single partai. Tuh. Ini dipraktekin oleh negara-negara Amerika yang bentuknya republik, atau di Eropa ada yang bentuknya republik, ya pasti multi partai. Bahkan di negara-negara Asia pun ya banyak menggunakan sistem multi partai, kayak India multi partai, ya republik. Nah, adapun untuk demokrasi komunal itu cuma satu partainya yang dipraktekkan oleh negara republik komunis seperti China dan Korea Utara, kemudian juga Rusia. Nah, itu republik juga sudah, tapi partainya tunggal, single. Nah, saudara mau nilai apa ini? Ini otomatis bukan pemberian Allah, bukan dari Allah. Inisiatif dan kehendak manusia itu sendiri. Sistem multipartai dan sistem single partai. Komunisme dan liberalisme itulah ajaran yang bukan dari Allah. Lantas bagaimana dengan Republik Indonesia
ya mengadopsi ini keduanya. Karena dulu awal-awal pernah menjadi multipartai dalam demokrasi liberal. Kemudian perjalanan kemudian juga tersandung lagi pengen ke sini sosialis. Ya. Dengan satu partai aja pengennya. Caranya apa? Angkat presiden seumur hidup. Baru nanti akan ditentukan partainya. Tapi nggak berhasil, jadi mau. Maka buktinya ada apa? Ada PKI di sana yang menghendaki negara Republik Indonesia ini adalah Republik Komunis, tapi gagal. Jadi sudah pernah menggunakan keduanya ini di awal pakai multipartai liberal, di pertengahan jalan ingin mencoba dengan satu partai, ya gotong royong. Nah, kemudian sampai kapan? Ya sampai hari ini. Pakai yang ini, multipartai. Ya kan sudah lihat kan berapa partai di Indonesia. Nah, dari banyak disederhanakan menjadi 3. Di masa Orde Lama itu banyak, kemudian di masa Orde Baru disederhanakan menjadi 3. Setelah itu reformasi banyak lagi. Sekarang menyusut. Ya. Tinggal berapa? Tinggal 5 kalau nggak salah ya. Nah, itulah kontestasi politiknya di dalam menentukan seorang pemimpin yang kita sebut presiden. Jadi pemimpin di dalam negara Republik Demokrasi namanya presiden. Kalau di dalam negara dengan sistem khilafah pure namanya khalifah, gitu kan, presiden. Fungsinya sama. Ia diberi kuasa. Ya, diberi kuasa oleh siapa? Oleh rakyat. Jadi presiden itu ya diberi kuasa sifatnya terbatas. Durasinya dibatasi, dalam beroperasinya juga dibatasi. Tidak seperti raja atau sultan. Begitu saudara. Jadi presiden itu adalah boleh disebut penguasa, tetapi terbatas. Ya, jadi seorang presiden boleh disebut penguasa. Kenapa disebut penguasa? Karena dia diberi kekuasaan. Oleh siapa? Oleh rakyat. Karena kekuasaan penuhnya ada di tangan rakyat. Sedangkan kekuasaan yang terbatas ada di presiden. Lah, kalau ada seorang presiden yang melampaui dari apa yang dititipkan kepadanya, dari apa yang dibataskan kepadanya, maka seorang presiden itu ya bukan lagi presiden lagi namanya nantinya. Dia adalah penguasa. Namanya mengoptasi kekuasaan rakyat. Gitu saudara. Ya. Jadi presiden disebut penguasa boleh. Tapi terbatas. Itulah sistem demokrasi dan republik. Baik. Nah, jadi mau tidak mau memang seluruh dunia itu menggunakan kalau nggak sistem liberal ya komunal. Udah. Nggak ada lagi sistem yang lain. Loh, udah nggak ada lagi sistem yang lain. Ya harusnya ada. Nah ini udah saya kasih kotaknya di garis di sini. Begitu saudara. Nah, yang ketiga ini saudara, yang belum orang mempraktekannya, yang banyak dunia tidak ngerti dan tidak mau mempraktekannya, udah pasti ya, yaitu demokrasi kultural. Nah ini kultural. Dia juga punya partai, karena demokrasi kalau nggak ada partainya ya bukan demokrasi namanya saudara. Ada partainya. Ada.
Tapi partainya yang bagaimana? Partainya yang ideal. Tuh. Tidak terlalu banyak dan juga tidak tunggal. Kalau tunggal nanti jadi komunis. Terlalu banyak gimana ngontrolnya? Terlalu banyak ya ribut juga. Cuman satu, ya namanya bukan demokrasi. Bukan apa namanya? Ya bukan demokrasi yang dikehendaki oleh culture itu sendiri, rakyat itu sendiri. Ya, jadi komunis nantinya. Ya. Nah, jadi ini fokus kita partainya ideal. Berapa idealnya partai yang imbang kan gitu kan? Tidak terlalu banyak ya, juga tidak tunggal. Nanti kita bahas. Apa itu kultural? Culture. Kultural itu adalah sifat dan watak suatu kaum, sifat dan watak suatu bangsa. Itu namanya culture. Bagaimana kultur bangsa Indonesia? Kan begitu. Ya. Kemarin saya katakan bahwa bangsa Indonesia itu baru lahir 1945. Nggak pernah dijajah. Kenapa? Ya karena memang udah selesai. Penjajahan itu kan dari 1901 sampai 1945. Selesai dia. Pada satu titik, pada satu fase yang namanya 1945 adalah hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka 1945. Ini yang menjadi titik fokus bahwa Allah memberikan kekuasaan, kedaulatan istilahnya kepada jamak. Kalau tadi saya bacakan idzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah akan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua. Ij'alakum mulukan, dan telah aku berikan kamu kemerdekaan plus dengan munculnya kerajaan. Kerajaan, kekuasaan. Gitu saudara kan? Kekuasaan. Mana buktinya? Allah berikan ketika bangsa-bangsa penjajah ini dikondisikan oleh Allah ya, tidak berkuasa di situ, baik secara de facto maupun de jure. Jepang dan Belanda sebagai penjajah itu tidak memiliki lagi kekuasaan selama 3-4 bulan pada waktu itu. Ya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam kondisi kosong. Tidak ada penguasanya. Yang ada di situ hanyalah para tentara interniran, tawanan perang, dan para milisi-milisi Indonesia. Ya, para laskar-laskar disitulah yang berinisiatif kemudian memproklamirkan, ujungnya adalah proklamasi Republik Indonesia. Kemerdekaan, kemudian sehari berikutnya adalah Republik berdiri. Itu saudara. Nggak merebut dari Belanda, nggak mungkin, karena nggak punya kemampuan. Apalagi berperang secara frontal, nggak punya tentara pada waktu itu. Nah itulah pemberian Allah namanya, mengusul disyukuri. Idzkuru ni'matallahi alaikum, dan itu diabadikan dalam preambul. Berkat rahmat Allah agar kita berbangsa dan bernegara. Fix. Itu ayat wujudnya. Kauliyahnya itu yang tadi saya bacakan ayatnya. Ya. Data ayatnya itu. Fakta ayatnya yang fakta. Yaitu proklamasi.
Sekarang saudara bisa googling, cari di dunia ini, di belahan bumi manapun, tidak akan pernah ada yang namanya sebuah kemerdekaan Allah yang berikan. Dan kata-kata merdeka itu pertama kali dipopulerkan adalah oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya. Maka penjajahan harus dihapuskan. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Tuh, saudara. Pertama kali istilah merdeka itu kita yang populerkan, masuk ke dalam konstitusi dan disebarkan ke seluruh dunia. Kemerdekaan itu. Sebelum itu nggak ada negara yang merdeka, nggak ada negara bangsa-bangsa yang dijajah itu tidak mengalami kemerdekaan. Dan setelah Indonesia merdeka tersebar ke seluruh dunia, maka negara-negara lain pun ikut merdeka. Siapa yang merdekakan? Bukan Allah, tapi bangsa penjajahnya, Inggris, Prancis, ya. Itulah dua negara yang gemar menjajah. Nah, itu kemerdekaan yang memberikan siapa? Ya, bangsa penjajahnya. Malaysia yang memberikan Inggris, India Inggris, ya. Kemudian Prancis juga memberikan kemerdekaan ya kepada negeri yang dijajahnya. Belanda Belanda enggak memberikan. Jepang enggak. Kan gitu. Ya makanya lihat sejarahnya gitu, saudara. Nah, saya kan ngomong ini kan dasarnya bukti dari sejarah yang saudara tulis. Nah, jadi itu, saudara. Itu bukti bahwa Allah memberikan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa ta'izzu mulka mimman tasya'u. Allah berikan kerajaan. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Ternyata bangsa Indonesia yang dikehendaki. Dicabut kekuasaan yang ada di situ dari tangan Belanda, dari tangan Jepang. Menjadilah kamu bangsa yang merdeka. Tuh, saudara. Paham? Paham gak nih sampai di sini nih? Ya. Nah, jadi bangsa Indonesia nggak pernah dijajah. Nah, setelah itu baru ada penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Ketika apa? Ketika datang nikah. Nah, nikah itulah mulai menjajah, hadirnya nikah. Disitulah awal penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Gitu, saudara. Oke, kembali lagi dulu ke sini. Kultural. Artinya bangsa Indonesia mempunyai budaya, mempunyai watak, mempunyai sifat. Ya. Itulah disebut culture itu. Apa kultur bangsa Indonesia? Yang paling menonjol secara nasional, ya secara kebangsaan gitu. Nah, ternyata bangsa Indonesia ini adalah kulturnya adalah bangsa yang berketuhanan, saudara. Masya Allah. Paham nih sampai di sini nih? Bangsa yang berketuhanan. Ya, nggak ngomongin Islam ya. Ngomongin bangsa yang berketuhanan. Artinya orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia itu kulturnya adalah, budayanya adalah budaya yang berketuhanan. Yang memiliki keyakinan beragama. Ia bertuhan. Makanya masuk ke dalam konstitusi, dalam konstitusi Pancasila. Yang nomor 1 ditempatkannya ketuhanan yang Maha Esa. Itulah makna daripada Qul huwallahu ahad.
Jadi negara, satu-satunya negara, satu-satunya sebuah republik. Kenapa disebut republik? Tadi Allah berikan kepada rakyat. Maka ditunjuklah, diangkatlah satu orang mewakili seluruh rakyat bangsa Indonesia. Makanya Soekarno memproklamirkannya dengan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi Allah berikan kepada bangsa Indonesia, lalu bangsa Indonesia menyerahkan, menunjuk dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya. Nah, dimulai kan masuk. Jadi kekuasaan yang republik ini ya adalah imamah sifatnya. Soekarno itu sebagai imam. Imam apa? Imam negara yang ada di republik. Gus Dur apa ini ya, kakeknya yang mengatakan bahwa Soekarno itu ulil amri fidoruri. Ulil amri fidoruri. Ulil amri fidoruri itu kan imamah, saudara. Ya, istilahnya muncul secara tidak disengaja atau secara tidak disadari bahwa Soekarno ini adalah imam negara yang diangkat, ditetapkan oleh rakyat. Begitu, saudara. Nah, jadi kulturnya inilah yang harus menjadi dasar daripada demokrasi. Jadi demokrasi kultural itu ya adalah demokrasi yang hak. Kenapa yang hak? Karena telah menentukan apa? Dasar negaranya adalah Pancasila yang berketuhanan. Kan nggak ada negara-negara di dunia ini yang menjadikan republiknya, menjadikan negaranya itu negara tauhid. Bukan negara agama ya, negara tauhid. Makanya pinggirin dulu tuh istilah agama tuh, jangan ngomongin istilah agama kalau udah kayak begini. Ya, ini ngomongin Islam, ngomongin khalifah, ngomongin khilafah, bukan ngomongin agama. Kalau ngomongin agama udah selesai nantinya, nggak ada uraian. Jadi sejak itu ya Allah ridho terhadap Republik Indonesia sebagai negara tauhid karena masuk ke dalam konstitusinya tuh ketuhanan yang Maha Esa. Dan nggak ada negara yang memiliki konstitusi seperti itu, nggak ada. Pelopor kemerdekaan juga istilahnya juga Indonesia yang mempelopori. Republik Indonesia yang mempelopori undang-undang. Begitu. Nah, tadi begitu penjajahan masuk, nikah masuk, maka sistem yang mestinya digunakan adalah sistem demokrasi kultural. Apa itu demokrasi kultural? Demokrasi kerakyatan. Kerakyatan. Tuh, saudara. Ini demokrasi kerakyatan, demokrasi kultural itu tidak dipraktekkan. Padahal ini yang mesti dipraktekkan. Karena dijajah oleh nikah 1948. Ya, sampai kapan? 1948 sampai dengan 1949 itu republik dibubarkan, diganti dengan RIS. Nah, ini produk penjajah namanya, Republik Indonesia Serikat, lawan dari Republik Indonesia. RIS itu penjajah, dijajah. Itu awal mulanya. Maka dengan RIS inilah sistem menggunakan ini.
sistem penjajahan. Kalau nggak multi partai, ya single partai. Maka tadi saya di awal sudah saya katakan, pernah menggunakan sistem multi partai, ya hampir menggunakan sistem single partai. Ingin menjadi negara komunis. Begitu saudara. Ya, nah jadi ini hak apa batil nih, liberal dan komunal. Nah, semua para kiai, para ustadz sering membahas tuh di YouTube tuh liberalisme, kapitalisme batil. Ya, betul. Jadi ini sistem batil. Demokrasi liberal dan demokrasi komunal itu sistem demokrasi batil, fake. Lantas bagaimana hari ini kondisinya? Masih batil juga. Iya. Untuk menuju yang hak bagaimana? Ya ini mestinya. Gunakan sistem demokrasi kerakyatan. Demokrasi kerakyatan sejalan dengan ekonominya. Ekonomi kerakyatan. Tercantum di dalam Undang-Undang Pasal 33, 34, dan uraian-uraian selanjutnya. Kan itu yang hendaknya dilaksanakan. Jadi dari orde ke orde sampai orde puncaknya ini, orde paling jahat, ya, menggunakan sistem liberal. Jadi pendekatan keamanannya dengan sistem komunal, ya, pendekatan keamanannya tuh dengan sistem komunis, sistem ekonominya sistem kapitalis, liberalis. Paham saudara? Ya, pembungkaman dan represif itu adalah sistem pengamanan terhadap kekuasaan, itu adalah komunis. Sedangkan bisnis, mengelola negara dengan cara berbisnis adalah sistem ekonomi liberal. Jadi ekonominya ditata secara liberal, sistem keamanannya ditata secara komunal. Itulah yang dipraktekkan saat ini. Ya, jadi ya masih jauh untuk begini. Demokrasi kerakyatan nggak ada. Jadi kerakyatan, rakyat itu tidak punya kuasa. Jadi kuasa rakyat, kekuasaan rakyat itu sudah dikooptasi lama. Mana buktinya lagi? Tidak ada MPR, tidak lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi semuanya sama, MPR, DPR, dan Presiden itu sejajar. Nah, dengan sejajar inilah mereka kerjasama dalam kejahatan. Ya, makanya ada kerjasama, ada saling sandera menyandera, itu yang dipraktekkan. Ya, jadi mau menentukan pejabat juga susah. Kenapa? Karena di situ rame-rame. Ya, ada tukar tambah, ada jual beli, ada percaloan dan sebagainya. Ya karena memang sistemnya batil. Jadi kalau demi rakyat, demi negara, demi bangsa, itu omongan orang-orang yang nggak bertanggung jawab sebenarnya. Bukti nggak bertanggung jawab apa? Setelah lengser dari kekuasaan, itu kan nggak ada tanggung jawabnya. Enak aja dia melenggang pulang kampung tanpa pertanggungan jawab terhadap kerusakan yang telah diperbuat. Nah, adakah hukum yang bisa menjeratnya? Nggak ada. Ya, hukum itu tidak berlaku di negara yang dikuasai oleh penguasa. Jadi kalau saudara memperkarakan secara hukum, ya nggak bisa. Jadi penguasa tidak bisa diperkarakan karena dia bukan presiden. Ya memang secara apa sih namanya? Secara hukum, ya, raja atau sultan itu nggak bisa diadili, kan? Raja, sultan nggak bisa diadili. Yang bisa mengadili Allah. Ya, Nabi Daud kan langsung diberikan kerajaan, langsung dijadikan khalifah.
Maka perintahnya wanti-wantinya apa? Fahkum bainan nas bil haq wala tattabi'il hawa. Ya. Jika engkau mengikuti hawa nafsu kemauan sendiri, akan sesat. Nah, setelah sesat itulah hukumannya dari Allah juga langsung dengan kesesatan. Tapi ini kan enggak, yang namanya nabi itu lurus. Enggak ada nabi menyimpang. Ya kalau menyimpang bukan nabi lagi. Dan Allah enggak mungkin mengangkat orang yang punya potensi menyimpang. Begitu saudara. Ya. Makanya ini tidak disukai demokrasi kerakyatan itu. Kalau demokrasi ini sangat disukai. Makanya ada partai-partai di sana yang berkuasa. Partai itu raja-raja kecil, saudara. Ya, jadi mana ada membangun negara ya dengan program partai. Jadi setiap partai itu punya program. Nanti kalau partai saya menang, kemudian partai saya menjadi pemimpin dari kadernya, maka programnya dari mana? Bukan dari negara, nggak ada program negara, yang ada program partai yang distempel menjadi program negara. Salah. Nah, itulah kesalahannya. Makanya Indonesia nggak punya program nasional, program negara itu nggak punya. Yang ada program partai yang dinegarakan gitu. Ya. Jadi itu saudara. Jadi yang mesti diperjuangkan oleh rakyat Indonesia adalah ini, demokrasi kerakyatan. Ya, lu teriak-teriak kayak apapun di sini dengan sistem yang batil ini nggak akan bisa berhasil, nggak akan. Ya, karena itu Allah yang tentukan seperti itu. Kau mengambil sistem batil ini, maka aku tidak ridho. Maka akan terjadi keributan terus menerus di sana sampai nanti tahun 2045 akan ribut terus. Gitu kan? Jadi perjuangan untuk meraih demokrasi kerakyatan atau demokrasi kultural itu punya waktu 21 tahun dari sekarang. Ayo, mau berjuang nggak? Kalau berjuang, ya ayo silakan ikuti apa yang menjadi arahan dari materi yang saya sampaikan ini. Ya, capek saudara, mau demo berkali-kali, mau demo di seluruh Indonesia. Ya, kalaupun bapaknya itu tumbang, sistemnya masih ini lagi, ya ganti lagi rejim baru. Yang modelnya saya nggak akan jauh berbeda dari model ini. Kecuali setelah tumbang ganti ini sistem kultural, demokrasi yang partainya ideal. Bagaimana partai ideal? Saya kasih contoh sedikit aja. Nanti dalam materi yang lain akan saya uraikan. Jadi dalam partai demokrasi yang ideal ini, ya, partai hanyalah ya lembaga kaderisasi saja, bukan korporat yang cari keuntungan. Partai hanyalah lembaga kaderisasi rakyat untuk menjadi pemimpin. Setelah lembaga itu, setelah partai itu mengkader, serahkan kepada rakyat. Ini loh hasil produk kaderisasi kami dari partai A umpamanya. Nah, silakan. Nah, kalau sudah diserahkan kepada rakyat, jadi partai ini sudah tidak punya hak lagi terhadap kader yang sudah dijualnya kepada rakyat. Begitu terpilih menjadi pemimpin, apakah itu di eksekutif, apakah itu di yudikatif, ya, apakah itu di legislatif, itu bukan orang partai lagi, saudara. Tapi itu menjadi milik negara, milik rakyat. Jadi partai itu selesai sampai di situ doang urusannya. Nggak ada cawe-cawenya. Nah, program yang sudah dibuat oleh negara itu yang kemudian dipakai oleh kader itu di dalam kepemimpinannya. Itu ideal namanya. Itu partai ideal namanya, saudara. Jadi nggak ada partai ini punya kuasa. Partai hanyalah lembaga kaderisasi. Cuma itu. Nah, ini ide. Ini masukan. Ya, silakan saudara teliti. Saudara kaji
para ahli hukum, para ahli politik, para ahli sejarah, silahkan saudara teliti ini. Ya, ini baru saya lemparkan ini. Ya, detailnya saya sudah punya dasar-dasar untuk mengembangkan bagaimana demokrasi kerakyatan itu bisa diaplikasikan. Oke, jadi itu pintu masuk namanya saudara. Jadi 21 tahun kemudian di tahun 2045, nah baru di situ yang namanya Indonesia Emas itu menjadi wujud, menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Itulah kepemimpinan model imamah, khilafah al-imamiyah. Kalau mau dibilang Imam Mahdi dari mana? Ya dari Indonesia. Benar. Apa itu Imam Mahdi? Ya, coba pahami dulu, imam itu adalah ikutan, pimpinan, penguasa. Imam Mahdi itu ya imam negara, itu Imam Mahdi. Mahdi itu asalnya ada petunjuk. Imam yang berjalan di atas petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk ilahi. Petunjuk Allah. Yang kemudian menunjuki kepada umat, kepada rakyatnya, begini loh caranya kamu berbuat dan bertindak. Jadi petunjuknya jelas. Apa petunjuknya? Lah kan Pancasila itu kan dari 1 sampai 5 itu ayat semua, udah pernah saya uraikan berkali-kali. Jadi Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin untuk memimpin negara, untuk memimpin rakyat. Jadi rakyatnya gampang mempraktekin ini jelas, mempraktekin ini jelas. Itu namanya Imam Mahdi, saudara. Jangan nunggu-nunggu yang gak jelas. Oke. Nah, nanti dalam kesempatan lain saya akan bahas tentang masalah Al-Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian akhir zaman yang hari ini ramai terus dibicarakan. Kayak apa versinya coba ntar? Ya pakai versi Quran dong. Jangan pakai versi asumsi. Nanti kita lihat baik. Ya, jadi situ saudara. Jadi kebangkitan Islam dari mana? Indonesia. Iya, udah banyak orang membicarakan. Dari mana Imam Mahdi bangkit? Iya, dari Indonesia. Iya. Ya, ini rentetan sejarahnya. Jalannya jelas. Bisa dipraktekin, bisa diwujudkan, bukan nunggu. Imam Mahdi kok ditunggu. Nah, ya kalau nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya, nggak ada jelunturungannya, tiba-tiba orang dibaiat menjadi imam, lu ngebaiat siapa? Apa urusannya? Apa yang dikerjain? Kalau ini kan jelas ada yang dikerjakannya. Kalau mau dibuat program juga jelas. Kalau mau dibuat langkahnya jelas. Jangan cuma cerita gitu. Lalu ngapain? Menunggu doang. Ntar nunggu begini. Aneh ini. Ya, cerita ini aneh saya bilang. Oke, nanti saya uraikan tentang masalah Dajjal, tentang masalah Imam Mahdi. Baik, jadi sampai di sini dulu saudara. Jadi ini pintu masuk tentang khilafah al-imamiyah. Itu pintu masuknya demokrasi dan republik. Bukan lagi kerajaan atau kesultanan. Ya. Itu bukan pintu masuk. Atau khilafah minhajun nubuwah. Itu apalagi nggak bisa masuk sama sekali dari situ. Ya. Enggak, pintunya bukan itu. Pintunya adalah khilafah al-imamiyah yang bentuknya adalah demokrasi republik. Ya. Lebih detail lagi, demokrasi kerakyatan, demokrasi kultural, dan inilah batil, inilah hak. Ayo, tantangan buat kita semua. Ya. Capek kan demonstrasi capek, ngeritik capek, ini capek. Bukan capek dalam arti apa ya? Kayak sia-sia kerjaan itu, gitu kan. Ya.
Ya memang bisa juga sih dengan cara seperti itu ya, apa, tumbang gitu. Tapi setelah tumbang apa yang mau dikerjain? Ya, kan kita udah punya pengalaman reformasi, bisa tumbang itu rejim Orde Baru. Setelah tumbang rejim Orde Baru, kok begini hasilnya? Malah lebih parah. Nah, kalaupun pemain sekarang yang hari ini ditumbangkan, apa yang dipersiapkan? Mana konsepnya? Iya, kalau nggak balik lagi ke sini, ya ke sini. Karena nggak punya konsep. Nah, sebenarnya konsepnya sudah tersedia. Ya. Di dalam undang-undang, di dalam konstitusi, sudah tersedia konsepnya. Lah mau nyari kemana lagi? Ya. Ngarang lagi. Susah, saudara, kalau mau ngarang-ngarang. Ini udah ada dalam konstitusi ini. Demokrasi kerakyatan, demokrasi Pancasila, demokrasi dan ekonomi kerakyatan. Itu kan sepasang. Demokrasi kerakyatan dengan ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi kerakyatan itu antitesa dari ekonomi liberal. Jadi ekonomi mikro adalah antitesa dari ekonomi makro. Ekonomi makro yang hari ini dipraktekkan oleh seluruh dunia. Sedangkan ekonomi mikro hari ini nggak ada yang praktekin. Maka mari kita praktekin. Supaya klop demokrasi kerakyatan dengan ekonomi kerakyatan. Baru pasal 33 itu bisa dioperasionalkan. Baik, demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.